A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua murid santri dan juga para pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini dan hari ini juga guru masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih mempunyai kesempatan. Masih adanya kesempatan ini, guru melanjutkan keterangan atau pemahaman atau pengertian tentang perjalanan suatu ilmu dengan judul Lakune Ilmu Sapu Jagat dengan volume yang keempat. Guru sangat berharap khususnya pada murid dan santri sampai kapanpun dan dimanapun, semoga betul-betul ilmu yang diajarkan guru membawa manfaat yang sangat besar khususnya kepada bangsa manusia dan lebih khusus kepada murid dan santri. Meskipun dengan keadaan alat kamera atau video yang sangat sederhana para pemirsa, namun sesungguhnya isi dari video guru sesuatu hal yang sangat istimewa, sesuatu berliannya dunia dan sesuatu petunjuk yang dibutuhkan bangsa manusia khususnya bagi umat yang beragama Islam. Sebelum diulas oleh guru dari volume yang keempat ini, guru sedikit mengulas tentang sapu jagat yang dibaca para pemirsa atau juga murid dan santri atau umat yang beragama Islam dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Guru mengajak berpikir kepada para pemirsa. Manusia sering mengucapkan kalimat itu bahkan sampai berjamaah. Ada imamnya, ada jamaahnya, ada pemimpinnya, ada anggotanya. Dalam suatu kumpulan itu membacakan suatu harapan atau doa, mengharapkan umatnya atau yang didoakan sekaligus yang mendoakan ingin selamat dunia akhirat. Pertanyaannya para pemirsa, benarkah hanya membaca suatu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar terus manusia itu selamat dunia sampai akhirat? Kalau toh memang sudah ada manusia yang pernah selamat dunia sampai akhirat gara-gara membaca kalimat itu, siapa contohnya dan siapa buktinya? Kalau nabi-nabi siapa, kalau rasul-rasul siapa, kalau wali-wali siapa? Kalau toh ini tidak ada yang mampu menerangkan dan tidak ada yang mampu membuktikan, artinya bangsa manusia yang beragama Islam adalah kembali lagi zero. Lantas sudah 1400 tahun. Berapa bangsa manusia yang dikorbankan dengan kalimat itu? Berhalu, berhayal, berasumsi, berandai-andai, selamat di dunia akhirat. Bagaimana para pemirsa? Benarkah dengan membunyikan, mengucapkan, lantas manusia itu selamat dunia akhirat? Kira-kira contohnya ini loh, coba, siapa? Guru sedikit mengulas, mengingatkan. Manusia meyakini manusia yang pertama yang sudah bisa komunikasi dengan Tuhan. Manusia yang bisa berbicara berhadapan dengan Allah. Faktanya Adam itu dibuang dari surga. Apalagi umatnya, generasinya, rasulnya, walinya. Tidak pernah berhadapan dengan Allah, berharap masuk surga. Bullshit. Bagaimana para pemirsa?
Kalian di sana sudah mengaji, sudah belajar, percaya kepada guru Anda, mempercayai kitab Anda, bahkan Anda meyakini 100% bahwa Tuhanmu akan mampu menyelamatkan Anda di dunia wal akhirah dengan suatu kalimat itu. Faktanya satu pun Anda tidak bisa membuktikan siapa yang pernah ke sana. Lantas gimana guru? Itulah pentingnya sesuatu hal yang harus diajarkan oleh guru agar kalian tidak terpelosok, khususnya umat dan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Masuk ke ranah tentang agama. Kembali lagi dengan substansi ingin selamat dunia akhirat. Di dalam kita beragama Islam, substansi yang paling pokok kita adalah sholat. Sedangkan asbabun nuzul perintah sholat yang di dalam kitab suci Al-Quran, para pemirsa, murid dan santri sudah aku terangkan. Kalimat lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu adalah hoak. Kalau toh kalimat dan ayatnya itu sudah palsu, sudah bohong, sudah hoak. Peristiwa yang kedua, aturan yang disebut sholat, apakah bisa dikatakan benar? Kalau substansi sholatnya aja sudah salah, sudah tidak benar, rusaklah semua amal ibadah bangsa manusia, khususnya umat yang beragama Islam. Bagaimana para pemirsa, semua sudah diulas, diurai, dan sudah aku terangkan dengan perlahan. Lantas, masihkah Anda percaya dan mempercayai seperti itu? Bentuk muamalah yang setiap tahun sekali dilakukan umat manusia yang dijanjikan surga, contohnya puasa Ramadan, itu aja sudah salah amal ibadahnya, perintahnya salah kaprah. Lantas masih membaca ingin selamat dunia akhirat. Kembali lagi guru memberi angka 0. Masihkah Anda mau mempercayai hal-hal seperti itu? Sedangkan hal-hal seperti itu masih diajarkan di negara Anda. Mengapa Anda tidak bertanya kepada negara Anda? Bisa juga video guru ini kalian bagikan kepada negara, agar seluruh bangsa, khususnya yang mengaku pemimpin, tolong dikaji dan dipelajari. Kalau toh memang faktanya itu hoak dan palsu, selayaknya negara ambil keputusan demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara, dan demi peradaban umat di penjuru dunia. Bagaimana para murid dan santri juga para pemirsa? Substansinya sholat sudah hoak, puasanya Ramadan sudah salah, masih ingin berharap selamat dunia akhirat. Sudah mati dibacakan kalimat-kalimat itu, apakah juga iya? Aduh, para murid, para santri. Bersyukurlah para pemirsa, khususnya murid dan santri, yang kalian sudah mengikuti jejak-jejak apa yang aku ajarkan. Tinggal kalian, para pemirsa, yang masih terjerumus di sana, selagi masih ada kesempatan, janganlah kau sia-siakan sesuatu petunjuk rahmat hidayah yang tertinggi dari Sang Maha Pencipta, agar kalian hidupmu tidak terjerumus, sukmamu dan jiwamu kelak semoga tidak kesasar. Kalian akan menempati di tempat-tempat yang sangat buruk setelah di alam-alam dunia ini. Sedikit mengurai, memberi pemahaman tentang yang diharapkan selamat dunia akhirat. Kembali lagi diulas oleh guru, melanjutkan video yang volume ketiga, masuk ke ranah volume keempat. Volume keempat ini sesuatu hal yang sangat penting, masih terangkai dengan volume 1, 2, dan 3. Dan video ini para pemirsa, khususnya murid dan santri, khususnya kelak suatu saat tatkala akan masuk di bulan Selo, atau mau menerima atau menjalankan atau menurunkan ilmu yang sangat luhur ini, guru memberikan arahan, guru memberikan statement, guru memberi patokan. Agar kalian sampai ratusan bahkan ribuan tahun, bahkan waktu yang tak terbatas, selalu mengikuti apa yang aku ajarkan. Mengapa guru kok membuat seperti itu? Sesungguhnya masuk di alamnya Sang Maha Kuasa adalah sesuatu hal yang tersulit bagi bangsa manusia. Guru berharap dengan membuatnya konsep ini, terbuatnya konsep, terciptanya konsep dari guru, guru ingin mempermudah
memperjelas perjalanan bangsa manusia, mengerti akan sejarah dunia, mengerti sejarah akan moyangnya, mengerti sejarah siapa sebenarnya yang maha kuasa itu. Baik para murid dan santri, pelajari dengan perlahan, siapkan pikiran, siapkan mental, siapkan penalaran yang sangat tinggi. Dalam. Bismillahirrahmanirrahim, khususnya murid dan santri, dan lebih khusus lagi santri sepuh Guru Wali Bait. Dari volume keempat ini, dengan ilmu, laku ilmu sapu jagat, diberilah judul konsep ilmu sapu jagat. Di dalam konsep ini para pemirsa, setahun sekali bagi santri yang cukup kemampuannya dari syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh guru, ini betul-betul dicerna. Semoga tahun depan guru bisa membuatkan sistem atau konsep yang sangat sederhana, sangat mudah, sehingga murid dan santri khususnya bangsa manusia kalian betul-betul terselamatkan, mampu sampai apa yang Anda harap yang disebut kembali kepada titik yang sempurna sana. Konsepnya seperti ini para santri ya. Anggap saja semesta seperti ini. Lingkaran kecil ini adalah galaksi mewakili galaksi. Sedangkan di sana adalah jutaan galaksi. Namun untuk masuk di tempat bagi manusia mengatakan alam langit atau alam yang maha kuasa, di sini guru memberikan simbol suatu gambar dengan 5 gambaran ini. 5 gambaran lingkaran yang besar ini para pemirsa, disinilah password yang sudah ditinggalkan, yang sudah diwariskan oleh leluhur kita sejak masa-masa ribuan tahun sebelum Masehi. Sebenarnya kalau diulas oleh guru dari 5 tahapan ini, nanti masih ada tahapan lagi di atasnya, itu juga 5. Tapi guru mengukur dan memprediksikan sudah tak akan pernah ada yang mampu bangsa manusia untuk masuk ke ranah yang di atasnya. Sehingga guru memberi patokan bahwa bangsa manusia diajarkan guru dari tahapan yang di sini sampai 5 perkara ini sudah mulia atau sudah sempurna kehidupan bagi bangsa manusia itu. Maka guru tidak mengajarkan konsep yang di atasnya. Karena mengapa? Karena itu bahasa yang sangat kuno, bahasa yang sangat lama. Bahasanya saja bangsa manusia sekarang pun sudah tidak mengerti. Sehingga guru tidak mengajarkan di bagian yang atas. Maka guru mengajarkan hanya satu titik yang di sini. Para murid dan santri, untuk memperjelas atau kesulitannya bangsa manusia, terutama orang-orang yang korban agama, berhayal mencari Tuhan. Pahami betul-betul dengan sederhana. Kalau Tuhan kau sebut dengan kata Tuhan, kalau Tuhan kau sebut dengan kata Roba atau Robi, atau kau sebut Sangyang, kalian akan terpelosok, tidak akan pernah mengerti apa yang disebut Tuhan. Apapun bahasa mengatakan Tuhan, ya, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Gusti, ada yang menyebut Pangeran, ada yang menyebut Sangyang. Apapun yang disebut itu, guru bisa memastikan para pemirsa kalian akan terpelosok. Mengapa guru kok seperti itu? Di video yang lain sudah diulas. Orang-orang terdahulu atau para leluhur dulu atau para moyang dulu sudah membuat patokan, membuat sistem, menciptakan yang disebut password dan keywordnya. Dan itu tidak akan bisa berubah dan tidak akan pernah berubah.
bisa hampir sama dengan bahasa negara lain, tapi tidak akan pernah mampu karena konsonannya tidak akan pernah sama. Ini dipahami betul-betul bagi para murid dan santri, khususnya guru wali bait yang mau mengajarkan ilmu kepada generasinya. Agar mempermudah bagi bangsa manusia yang berharap, yang ingin mengerti dan mengetahui Sang Maha Pencipta, pahami betul-betul dengan bahasa dari bahasa Jawa. Para leluhur dulu, para moyang dulu, para dewa dulu, yang disebut yang Maha Kuasa, itu diberi bahasa Jawa. Bahasanya sangat simpel. Moho kuwaos. Dipahami ya? Kuwaos. Kuwaos. Mempunyai makna kuasa atau mampu. Atau hebat. Atau paling hebat. Kuasa dari bahasa Jawa, kuwaos. Kuwaos maknanya itu terbaca, dipahamkan. Kuwaos itu terbaca. Yang dibaca bukanlah hanya tulisan. Yang dibaca adalah sifat afnalnya, sebutannya, keadaannya, tempatnya, ruangnya, waktunya, isinya, ciptaannya, karyanya. Tapi ada bahasa-bahasa sandi dari orang-orang terdahulu. Itulah para pemirsa, betul-betul bangsa manusia, khususnya murid dan santri, jangan terjerumus dengan bahasa. Pahami dengan teliti. Ingkang kuwaos. Paham ya? Ingkang kuwaos. Tatkala manusia mampu masuk di ranah nanti 1, 2, 3, 4, 5. Ini diterangkan oleh guru. Dari sandi-sandi password keyword ini, sebelum Masehi ribuan itu sudah diciptakan, dirancang oleh para dewa. Maka di sini guru memberi keterangan. Ini adalah ilmunya dari para dewa yang disebut Pendowo Limo. Jadi ilmu yang disebut Iqra, Yaqra'u qiraatan, Yaqra'u uqara, itu bahasa kuno, itu sejak zamannya para dewa, para pemirsa. Kalau toh dalam sejarah manusia mengilustrasikan dengan cerita, maka Pendawa di situ pasti berhubungan dengan beliau Sinuwun Yangmu Semar. Pasti terangkai dengan Yangmu Ismaya Jati. Ini nanti sejarah sampai kepada Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang. Coba ya para pemirsa diajarkan sedikit. Belum ada peradaban manusia. Bangsa zaman kedewan, zaman Pendowo, ada Sinuwun Yangmu Semar, Ismaya Jati, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang. Di sini loh ndak ada kata itu yang disebut Tuhan atau Allah, itu loh ndak ada. Apa artinya para pemirsa? Artinya manusia yang memahami atas nama bahasa Tuhan dan Allah. Sesungguhnya manusia itu adalah terpelosok. Intelektualnya salah persepsi. Kira-kira berapa miliar manusia yang terjerumus, yang tidak mampu sampai apa yang diharapkan katanya kembali ke asalnya. Karena mindsetnya salah. Akhirnya para pemirsa mungkin tanya, santri, murid juga, apa hubungannya guru? Zaman dewa dengan Islam. Maka dalam sejarah dan sampai kapanpun yang disebut Pendawa Lima, ini adalah tiangnya dunia, tiangnya bumi seisinya. Maka diterangkan bahwa ilmu Islam adalah tiangnya bumi. Ilmu Islam adalah tiangnya semesta. Itu diambil dari Pendowo Limo ini. Maka Pendawa ini penjaga kedamaian, keberkahan, kemuliaan.
terjaganya sirkulasi perjalanan bumi dengan makhluk-makhluknya, dengan planet yang lain. Ini loh sejarahnya dari sini para murid dan santri. Bersyukurlah khususnya kita yang dari Jawa, khususnya murid dan santri yang sudah mulai paham, mulai mengerti bahwa kita kembali, kita mendekat, kita masuk ke alur beliau-beliau kepada moyang kita. Sehingga kita ketemu jati diri kita, sehingga kita menjadi betul-betul makhluk yang betul-betul merdeka, dan kelak pun kita akan bisa menyatu atau kita akan masuk kepada yang disebut nirwana atau swargaloka atau swargaloka, atau kita pun juga akan yang disebut di surga atau jannatun naim itu. Ini loh rangkaian. Di dalam sejarah para leluhur kita, ilmu Pendowo ini terangkai dengan Sinuwun Semar mempunyai kemampuan yang disebut ilmu atau menjadikan fisik atau tubuh atau raganya muksa. Maka disebutlah ilmu kesempurnaan. Namun tidak semua dewa itu bisa muksa. Dan tidak semua manusia berilmu ini bisa muksa. Karena masih dituntut banyak hal untuk mencapai muksa. Di era sekarang, guru tidak mengajarkan untuk generasinya muksa seperti para luhur dan moyang. Namun guru hanya mengajarkan kesempurnaannya standar dengan zamannya. Sehingga layaknya bagi generasi atau murid dan santri, tatkala kita meninggal, layaknya bangsa manusia dikubur yang bagus dan rapi dan terhormat. Sangat bagus memakai peti, sangat sempurna memakai baju kebesaran atau baju yang disayangi. Tentang yang dimaksud muksa, guru hanya mengharapkan jiwa atau ruh para murid dan santri agar bisa kembali ke asalnya. Maka guru tidak mengajarkan hal yang sangat sulit. Yang penting, yang terpokok adalah kesempurnaan manusia, ruh atau jiwa kita tidak kesasar atau tidak salah, sehingga kita betul-betul menjadi makhluk yang betul sempurna sesuai kodrat makhluk atau manusia itu sendiri. Untuk menjalankan ilmu ini para pemirsa khususnya murid dan santri, ini ada lakunya ya, setahun sekali. Maka di sini guru menerangkan ada lakunya. Ada ritualnya. Ritualnya sudah diterangkan di syarat-syarat di video yang lain. Ada puasanya. Harus memenuhi laku 5 dan 7. Membutuhkan ruang dan waktu setahun sekali. Tidak boleh setahun 2 kali. 1 bulan dibutuhkan waktu. Hanya berapa hari untuk melakukan itu. Nah, inilah yang paling penting para murid dan santri. Di sini nanti disandi oleh leluhur kita, oleh para moyang. Maka di sini memberi sandi atau password atau keyword. Ini suatu bahasa, suatu keadaan, suatu afngal. Guru menyebut kode etik. Sebelum terjadi dari 5 sandi-sandi ini diajarkan guru, diterangkan jangan sampai salah langkah. Para pemirsa, ada sesuatu password atau sandi yang diajarkan oleh leluhur kita. Sampai kemarin, 3 bulan kemarin, beliau Sinuwun Yang Semar masih memberi nasihat kepada saya. Bahasa Jawanya ngger, tolong dijaga keluhuran yang maha kuasa. Bahasanya begitu. Yang dimaksud di sini para pemirsa, ini betul dipahami ya, khususnya murid dan santri yang sudah tahu sandi-sandinya Sang Maha Pencipta. Sandi-sandi itu jangan mudah dibuka, jangan mudah diucapkan. Tatkala manusia yang sudah tahu dan mengerti yang maha kuasa atau mengerti sandi dan passwordnya, itu bila kalian buka akan mengurangi daya kehidupan Anda. Kemungkinan kehidupan mau jatahnya 100 tahun di dunia, setelah buka itu kalian tidak akan pernah lama, kalian akan kembali ke sana. Itu kalau dimungkinkan kemampuan tubuhmu gara-gara membuka itu, risikonya di situ. 2, kalau tidak meninggal atau tidak mati atau jiwamu tidak keluar,
kalian akan menerima sesuatu hal yang sangat buruk, termasuk juga ekonomi yang sangat sulit. Banyak hal sesuatu yang sangat tidak enak diterima oleh bangsa manusia itu. Mengapa guru? Maka guru melalui video ini menyampaikan, menerangkan, bagi kalian yang sudah mengerti, jaga betul-betul kesucian, keluhuran zat yang maha kuasa itu. Karena sesungguhnya itulah zat yang terhebat, yang teragung. Tatkala bangsa manusia kalian mengerti itu, kalian gegabah, sama juga Anda melecehkan Tuhan semesta. Tatkala bangsa manusia melecehkan Tuhan semesta, sehingga kehidupanmu di dunia tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Harta, anak, jiwa, dan ruh semua tidak ada gunanya. Karena sesuatu yang maha istimewa Anda melecehkannya. Maka melalui video ini guru sangat mewajibkan, berpesan kepada murid dan santri dan generasi kelak yang akan datang. Jaga. Maka di dalam kitab sudah diajarkan oleh guru. Untuk menjaga keluhuran zat yang maha agung, guru menerangkan, sabihisma rabbikal a'la, tinggikan nama Tuhanmu, bukan meninggikan Tuhannya, tinggikan nama artinya bahasa, tinggikan nama Tuhanmu, luhurkan nama Tuhanmu, sucikan nama Tuhanmu. Itulah yang disebut sabihisma rabbikal a'la. Itulah para murid dan santri, ini guru berpesan sangat pentingnya untuk menjaga itu. Maka guru kembali lagi melalui video ini berpesan kepada santri sepuh atau guru wali bait, jaga betul-betul itu. Karena disitulah tempatmu meminta, disitulah tempatmu munajat, disitulah tempatmu bergantung, dan disitulah semesta ditentukan. Tatkala Anda melanggar etika, kehidupan dan apa-apa yang ada di dalam kehidupanmu, semua tidak akan pernah ada gunanya. Para murid dan santri, dilanjutkan video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.